Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah bersedia bergabung kembali bersama kami. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai rasa syukur. Apa sih itu rasa syukur? Terkadang kita sebagai manusia inginnya sesuatu itu lebih, inginnya lagi, dan lagi. Oleh karenanya ada batasan-batasan yang diperlukan agar kita tidak lupa diri, yakni batasan itu adalah syukur. Nah, yuk kita pelajari apa yang dimaksud dengan syukur dan bagaimana cara meraihnya. Rasa syukur adalah perasaan yang tulus yang berasal dari dalam diri kita terhadap sesuatu yang telah kita peroleh, sesuatu yang telah kita capai, baik itu pencapaian yang besar, hubungan yang kuat, maupun momen-momen kecil yang terjadi selama ini di dalam hidup kita. Aktivitas kita dalam keseharian, tujuan akhirnya sebenarnya adalah kebahagiaan, termasuk aktivitas kita dalam bekerja, berkeluarga, maupun berlibur juga termasuk mencari kebahagiaan. Tapi tahukah kamu bahwa untuk memperoleh kebahagiaan itu tidak harus memperoleh itu semua, tetapi cukup hanya dengan bersyukur dengan apa yang selama ini kita dapatkan. Terkadang kita melupakan hal-hal yang dasar, hal-hal yang kecil yang sebenarnya besar. Keluarga kita, teman-teman kita, orang tua, tetangga, sanak saudara, dan hal lainnya. Pikiran kita selalu terfokus kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang selama ini belum kita dapatkan, hanya untuk memperoleh kebahagiaan. Namun, jangan lupakan bahwa untuk bahagia sebenarnya tidak perlu kamu memperoleh hal yang besar. Cukup kamu bisa melihat hal-hal kecil yang ada di sekitarmu, kamu pun bisa memperoleh kebahagiaan itu. Dengan kamu bisa melihat lebih jeli apa yang terjadi di sekitarmu, bagaimana kamu menikmati hidupmu di masa itu, maka kamu akan bersyukur. Kebahagiaan bukan hanya mengenai hal-hal yang besar, namun bagaimana suatu proses perjalanan dan apa yang telah kita raih, kita lalui hingga proses itu berjalan sampai saat ini. Itulah yang namanya kebahagiaan yang patut kita syukuri. Terkadang jika kita sedang melamun, kita memikirkan pada masa-masa yang lalu ketika masa-masa itu sedang sulit dan kita tersenyum membayangkannya. Kenapa kita tersenyum pada saat ini? Ya, karena pada saat ini semua sudah terlewati. Namun lain halnya pada saat itu. Pada saat itu jangankan tersenyum, mungkin dunia terasa hampa. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu gimana sih caranya? Ini ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti dan bisa kamu coba untuk memperoleh kebahagiaan yang dimaksud. Selalu praktikkan rasa syukur setiap hari. Buatlah kebiasaan besar yang membuat kita selalu merasa bersyukur dalam keseharian. Baik itu setelah kita mendapatkan sesuatu yang kecil ataupun kita mendapatkan surprise atau door prize yang besar. Pencapaian-pencapaian kecil yang terkadang kita anggap tidak berarti, namun jika kita terbiasa untuk melatih diri bersyukur, maka di situ kita akan merasa bahagia. Serta dengan mempraktekkan bersyukur setiap hari, ini dapat menggeser pemikiran-pemikiran yang serba kekurangan menjadi keberlimpahan. Nah, disitulah wujud dari rasa syukur menjadi bahagia. Fokuskan pada hal-hal yang positif. Jangan terpengaruh dengan pikiranmu. Semisal kamu mungkin di situ pesimis untuk melakukan sesuatu, itu adalah godaan dari hal-hal yang negatif. Namun jika kamu berupaya untuk merubahnya ke hal yang positif, niscaya baik itu tindak tanduk dan tingkah lakumu akan menjadi positif dan optimis pula.
Kemudian bantulah orang lain. Nah, kok bisa? Kan kita sendiri sedang butuh bantuan. Nah, di sini sistemnya adalah kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin membantu orang lain. Apakah membantu itu hanya dalam bentuk materi? Belum tentu. Membantu bisa banyak hal, baik itu perhatian, sumbangsih pikiran, maupun dalam hal-hal yang lainnya. Tindakan kebaikan ini akan memberikan kepuasan dan juga membahagiakan diri kita karena telah berguna untuk orang lain. Tetapkan tujuan yang bermakna dalam hidupmu. Selain itu, rasa syukur juga akan membuka dan memberi kesempatan lebih banyak kepada kita. Kita akan terbiasa untuk selalu merasa bahagia dengan pencapaian yang kita peroleh. Orang yang bersyukur lebih cenderung termotivasi sehingga ia bekerja jauh lebih keras daripada orang yang tidak bersyukur. Maka apapun jika itu dilakukan dengan kerja keras, niscaya hasilnya akan jauh berbeda dari kerja yang biasa-biasa saja. Kesempatan selalu datang kepada mereka orang-orang yang suka bersyukur. Kenapa hal itu terjadi demikian? Karena orang yang suka bersyukur cenderung dia bekerja keras. Ketika kamu bekerja dengan keras, maka kamu akan semakin membidangi sesuatu yang kamu fokuskan. Ketika kamu fokus dan mampu menguasai segala sesuatunya dengan baik, kemudian datang kesempatan, maka kamu niscaya akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, itulah keberuntungan itu sebenarnya adalah kemampuan yang dipertemukan dengan kesempatan. Itu adalah keberuntungan dan kamu harus berlatih sejak dini untuk memulai rasa bersyukur. Jika kamu mulai terbiasa dengan bersyukur setiap hari, niscaya kamu tidak akan kesulitan mengenai hal-hal yang datang menimpamu. Bersyukur adalah hal yang sangat mudah diucapkan, namun ketika dilakukan akan butuh tantangan-tantangan tersendiri. Karena jika sesuatu itu belum terbiasa, maka mau nggak mau kamu harus membiasakannya. Dan proses untuk menuju biasa itulah yang memerlukan perjuangan yang keras. Oke teman-teman, jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan dampak yang positif bagi diri saya, bagi diri kamu dan teman-teman lainnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.